bebas taat, tapi buat maksud akan lemah. Kita lupa bahwa sebesar apapun fadilah taat akan terhapus oleh dosa maksiat. Maka kepada kebandingan, tidak ada ketaatan yang lebih tinggi di dalam pandangan Allah lebih daripada meninggalkan hal-hal yang telah diharamkan. Orang semayang sunat, ada anak semayang sunat, anak desya. Orang semayang jemaah, dalam mazhab katanya Syafi'i, ada anak jemaah, anak desya. Tapi pertanyaan ketika tajak semayang jemaah, desya, lewat jalur mana kita berdosa? Dosa terbesar adalah ketika membiarkan tanggung jawab tidak terlaksana. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kita kagum melihat ada kawan yang begitu azan berkumandang langsung menuju masjid. Padahal di rumah ketika dia berangkat, istrinya sedang duduk di teras dengan rambut tergerai. Di gerbang duduk di luar, bapak. Yang penting semayang jemaah. Dia keluar dari rumah menuju masjid sambil melihat anak laki-lakinya yang sudah bujang, bercelana pendek, naik sepeda motor dengan knalpot brong. Dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah sambil melirik anak gadisnya sedang dibonceng oleh seorang laki-laki yang tidak dia kenal. Bagi kalian, nyan jak cam promo ke hak uleh hana penting. Jak cam anak agam du kuntung hana penting. Jak cam anak inang cewek hana penting. Yang penting bagi kalian ketika azan kalian kena masjid. Nyau urang-urang lagi nya ketika hana kesemayang baikkan. Hana jemaah. Apabila itu tepat keluarga lebih dahulu. Makanya di dalam Islam yang kita lupa, 13 tahun dakwah Rasulullah di Makkah itu tidak menyinggung tentang syariat sama sekali. Aqidah, akhlak, aqidah, akhlak. Baru 3 tahun sebelum hijrah turun perintah salat. Maka dipuruna oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh. Perkara yang pun kewajiban urenci terhadap anak wali terhadap maulinya adalah mengajarkan salat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi anehnya, kata purno anak mit tentang praktek ibadah manasik haji mantang mbak tekah. Dalam perwate kata purno, enggak. Tetapi ada hal lain yang lebih penting, mengajarkan akhlak dan etika, menutup aurat. Dan hari ini anak-anak sudah berhasil dididik untuk menutup aurat. Tengok maka mulai cikula macikalan. Hanali anak SD inangan agam yang tengah aurat. Yang agam lu panjang, yang inang pakai rok, pakai gamis, bahkan pakai mansek. Bahkan sejak dari TK hanali yang lu kuntung. Yang laki-laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai rok panjang. Tapi masalahnya anak-anak laki-laki yang pakai peci, yang pakai celana panjang, yang perempuan pakai gamis, pakai rok panjang, pakai manset, pakai jilbab, diantarkan oleh ayahnya yang pakai celana pendek. Iya, lu kuntung. Ini pertanyaan aja, yang perlu tapi pula ya apa anu? Ilentuan SMP mentang lu kuntung. Tahun cikureng 8 cikureng sampai cikureng 2. Tapi tinggal di pesantren Darussalam Labuan Haji Al-Waliyah Aceh Selatan. Belum Al-Waliyah dia. Lebihnya mau Al-Al. Pesantren Darussalam. Karena malu sebagai seorang murid pesantren pakai celana pendek, leu biru panjangnya bedok, tesuk, kemudian pakai leu panjang liwah. Kalian 5 kilo. Cikulalan SMP Negeri Perung Baru Labuan Haji Barat. Nyemeja Aceh Selatan lewat Abiat Perjumatan Perung Baru Labuan SMP. Mendekati pagar gerbang sekolah, kami buka celana panjang, kami gulung uduk bagian peguh. Tinggal lupa mana? Anak naik lewitnya SMP lupa panjang.
Tapi cuk lu panjangnya benar kata apa tu? Igulung di pasal lantah itu lu banyak. Tahu apa tu lah baru itu lu banyak. Nyata kita kata walau banyak itu lu banyak. Manusia senang melakukan perkara yang dilarang. Maka kita lupa tentang syariat. Sudah 24 tahun berjalan syariat Islam. Dan ternyata makin ke ujung makin buruk. Dan lebih parah lagi, keburukan itu akan kita pertontonkan ke Indonesia seluruhnya. Hanakret boleh ukur akan ada agenda nasional, pekan olahraga nasional, PON. Nyentruk baurin yang hantam tingkat juga Aceh juga. Yang terbayang mereka di benak mereka tentang Aceh, Aceh bersyariat Islam, urun ketentu sopan, tetap aurat memeluk. Tapi ternyata yang dibayangkan oleh orang luar tentang syariat Islam di Aceh adalah syariat yang brutal, hukuman cambuk. Maka tahun 2014 ketika diadakan Penas KTNA, Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Malang, dan Tuan hadir karena dilibatkan oleh KTNA Aceh untuk menjadi salah seorang tim ahli. Padahal dalam tim ahlinya Bandung Profesor Jasmandi Ma'ruf, Profesor Sabarudin, pokoknya Profesor Bandung, yang anak Profesor Cilen. Tapi puduk tim ahli, dan ahli di bidang pertanian dan nelayan. Rupanya setiap kali ada pertemuan, mulai dari rembuk media rembuk nasional, dan diwajibkan hadir untuk baca doa. Rupanya tim ahli ke doa. Sampai acara puncak. Apa yang terjadi? Ketika terperjuangkan supaya Aceh menjadi lokasi pelaksanaan Penas KTNA 2017. Kenapa penting menjadi tuan rumah? Yang pertama untuk promosi daerah. Yang kedua, ramai urun kekai belajar, membuka ekonomi. Maka kita perjuangkan, tapi tidak terlihat keseriusan dari pemerintah provinsi. Ketika provinsi lain gubernurnya hadir, Aceh, jangankan gubernur, bahkan sekda pun tidak hadir. Wadahnya gubernur Abu Dr. Zaini dan yang jadi sekda hanyalah Pak Dermawan. Yang datang hanya asisten Pak Azhari. Kita berebut dengan Sumatera Barat dengan Papua. Maka untuk menunjukkan bahwa kita serius, jangan sampai orang luar tahu bahwa pemerintah yang tidak hadir, maka Pak Azhari yang asisten kamu daulat dengan begitu sekda. Dan mentah bahwa dan sekda. Maka kita kampanyekan supaya Penas KTNA di Aceh. Apa yang terjadi? Pertanyaan dari setiap delegasi provinsi yang lain. Pak, kalau nanti kami datang ke Aceh dibuat KTNA di sana, apa kami nggak dicambuk? IPT lewurun dua Aceh, jamai kita kena tersambut dengan hukuman cambuk. Itu pun yang tersambut dengan prosesi petinju. Nyan bak tapi yakin awadan hana kena cina terwajib juga. Sampai akhirnya mereka setuju dilaksanakan di Aceh. Kejadian di Aceh timbul masalah. 50.000 tamu datang dari berbagai provinsi dan dari luar negeri di waktu yang bersamaan 7 puro nyampat ke Bedong. Hotel nanti tahun 2017 kamar hunian hotel di Aceh hanya 2.900 kamar. 2 kurang punya sebuah kamar 2 nyan 6 bedroom. Jepat put di Bedong. Maka inisiatifnya diinapkan di rumah-rumah warga seputaran Banda Aceh. Sampai pinggiran Aceh Besar, Kecamatan Kutabaru, Ingin Jaya. Mulailah kami bagi-bagi kuotanya yang dari Provinsi Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Lampung. Begitu ada daerah yang terkonsentrasi tamu dari daerah non-muslim, dari Papua, dari Maluku. Itulah itu. Kamu tentu menyebutkan PBB. Hai sama perintah nyan hotel pedang urut-urutan muslim. Maka akhirnya harus turun ke kecamatan mensosialisasikan tentang syariat Islam yang paling mendasar, memuliakan tamu.